Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di live report on the spot Tribun Timur yang akan terus mengabarkan berita atau peristiwa-peristiwa menarik di 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Untuk edisi Jumat 5 November 2021 ini kita akan terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang berada di Kota Makassar dan juga dari Kabupaten Maros. Untuk berita pertama kita langsung ke jurnalis Tribun Timur yang berada di Kota Makassar, ada Siti Aminah. Assalamualaikum Siti Aminah. Assalamualaikum Pak. Ya, Tribuners, Siti Aminah akan mengabarkan terkait pembelajaran tatap muka yang saat ini sudah berlangsung di Kota Makassar. Seperti kita ketahui bersama, untuk PTM atau pembelajaran tatap muka di Kota Makassar sudah bisa berlangsung lantaran Kota Makassar sudah masuk dalam level 2 PPKM atau pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat. Dan untuk PTM di Makassar sendiri, pemerintah Kota Makassar lewat Dinas Pendidikan sudah memberlakukan untuk sekolah dasar, SD, dan sekolah menengah pertama. Ya, Amina, untuk PTM di Makassar sendiri, bagaimana gambarannya dan situasi yang sudah berlangsung di sekolah-sekolah yang saudara pantau sendiri? Baik, dapat saya sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar sudah memberikan pelonggaran bagi sektor pendidikan, di mana setelah berlakunya PPKM level 2 di Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan sudah membuka pembelajaran tatap muka secara bertahap. Untuk pertama, SMP sudah dibuka sejak 4 Oktober 2021 lalu, dan sudah ada 112 SMP yang sudah menjalani PTM atau simulasi PTM hingga saat ini. Kemudian untuk SD sudah menyasar jenjang pendidikan sekolah dasar mulai 4 November kemarin. Jadi ada 70 sekolah atau SD yang ditunjuk untuk menjalani simulasi tahap pertama di Kota Makassar. Nah, ini akan terus dievaluasi setiap pekannya sebagai bahan untuk menambah sekolah yang akan ditunjuk untuk menjalani PTM terbatas pada tahap kedua dan berikutnya. Sementara untuk gambaran di sekolah sendiri, sesuai pantauan saya di lokasi di SD Malengkere 1 dan 2, Jalan Muhajirin Kota Makassar, sangat antusias mengikuti pembelajaran pada saat itu, di mana itu adalah hari pertama mereka untuk bertemu dengan guru-guru, begitu juga dengan teman-temannya di sekolah. Nah, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti PTM ini, siswa harus menjalani swab antigen terlebih dahulu. Jadi memang bertahap untuk pemberlakuan PTM di Makassar ini. Untuk hari pertama hanya kelas 5 dan 6 dulu yang dibolehkan untuk ikut, kemudian hari selanjutnya ada kelas 3 dan 4, dan hari ketiga ada kelas 1 dan 2. Begitu seterusnya sampai 1 pekan, sehingga masing-masing peserta didik memiliki kesempatan 2 kali menjalani PTM selama 1 pekan, dan selebihnya itu 4 hari selebihnya dalam sepekan itu mereka menjalani pembelajaran jarak jauh atau secara online. Ya, untuk PTM tingkat sekolah dasar ini apa saja syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Makassar untuk para peserta didik? Baik, untuk syaratnya sendiri ada syarat yang harus dipenuhi sekolah sebagai pemberi fasilitas dalam pelaksanaan PTM ini, di mana sekolah harus menunjang sarana prasarana mulai dari tempat cuci tangannya. Jadi itu wajib disediakan oleh sekolah karena untuk menjaga agar siswa ini tetap steril ya ketika berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah maupun dengan gurunya. Kemudian sekolah juga harus
membentuk Satgas COVID di masing-masing sekolahnya. Jadi Satgas COVID ini nantinya bertugas untuk memantau bagaimana pelaksanaan PTM di sekolah tersebut. Jika ada pelanggaran, maka Satgas COVID tersebut harus melaporkan ke Dinas Pendidikan. Kemudian Dinas Pendidikan akan menindaklanjuti berupa teguran lisan, dan kemudian jika ditemukan berkali-kali melanggar, maka akan ditegur, ada sanksi tertulisnya dari Dinas Pendidikan. Kemudian syarat untuk siswa sendiri, nah ini yang paling penting, orang tua harus memberikan izin kepada anaknya untuk menjalani PTM. Jika tidak ada izin sama sekali dari orang tua, maka PTM tidak boleh dilakukan. Anak tersebut, maksud saya, tidak boleh mengikuti PTM. Dan ketika sudah ada izin dari orang tua, maka siswa tersebut tentunya harus bersedia mengikuti swab antigen yang sebagai syarat wajib untuk mengikuti PTM sebelum masuk sekolah. Nah, kalau ada didapatkan reaksi positif dari hasil antigen tersebut, maka siswa tersebut tidak dibolehkan untuk masuk kelas. Seperti itu. Ya, di Kota Makassar sendiri kan untuk PTM-nya sudah berlaku di tingkat SMP dan SD yang sudah berlaku juga. Adakah rencana untuk tingkat TK atau pendidikan anak usia dini, kapan kira-kira rencana PTM akan diberlakukan untuk tingkat ini, rekanannya? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa PTM ini tentunya dilakukan secara bertahap, mulai dari SMP, kemudian SD, dan akhirnya nanti di akhir akan menyasar pendidikan anak usia dini juga. Namun untuk pendidikan anak usia dini itu akan dimulai pada Desember mendatang. Cuman ada pengetatan atau pihak sekolah harus betul-betul mengawasi siswa PAUD, karena ini kan masih usia dini ya, umurnya masih sekitar 4-6 tahun, jadi mereka perlu betul-betul mengawasi anak didiknya. Syaratnya bagi PAUD sendiri itu hanya 5 orang dalam kelas, seperti itu. Tapi untuk PAUD sendiri tidak diwajibkan untuk menjalani swab antigen. Seperti itu. Ya, untuk menggambarkan secara jelas terkait pembelajaran tatap muka, rekan kita STEM ini juga sudah mewawancarai langsung Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, Amalia Malik. Berikut video rekaman. Jadi hari ini kita mulai pelaksanaan PTM terbatas dan untuk Kecamatan Tamalate ada 5 sekolah, 3 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta. Dan sekarang ini kita berada di sekolah SD Malingkeri 2 ya, satu dan 2. Jadi ini kompleks. Pelaksanaan kita sebelum memasuki ruang kelas, memang anak-anak dan peserta didik dan tenaga pendidik, tenaga pendidikan itu harus tetap di-swab ya, karena kita bisa lebih awal men-screening anak-anak kita supaya nantinya ya kita bisa tahu ya. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan, prosesnya juga berjalan dengan baik, anak-anak bisa dikunci pelaksanaan swabnya, dan sampai saat ini alhamdulillah anak-anak sudah dalam keadaan sehat dan sudah memasuki ruang kelas. Untuk tahap kedua mungkin Bu, rencananya kapan untuk penambahan sekolah lagi? Kedua itu resmi lagi, jadi kita tambah lagi sekolah 70 ya, untuk 15 kecamatan. Kalau besok ini dilaksanakan anak kelas 34 ya. Hari ini anak kelas 65, besok kelas 34, dan lusa hari Sabtu itu anak kelas 12. Kalau untuk tahap 1 berapa Bu sekolah? 70 juga. Untuk memastikan nantinya tidak ada penyebaran virus corona di lingkungan sekolah seperti apa Bu? Ya, dengan ini kita lebih awal ya, memang kita melakukan pemeriksaan swab, dan Satgas COVID di sekolah itu harus betul-betul melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan untuk pelaksanaan selama proses pembelajaran. Jadi kami memang minta kepala UPS untuk betul-betul melakukan pengawasan sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan seterusnya. Ada kluster baru. Bagi sekolah yang melanggar mungkin Bu, adakah sanksi yang akan diberikan? Ya, jadi kita juga ada namanya Satgas Panser. Satgas Panser itu melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah yang melaksanakan PTM.
apabila ada sekolah yang kita temukan melanggar prokes, tidak melaksanakan prokes, maka sekolah itu akan diberikan sanksi. Ya, sanksinya itu ya yang menjadi adalah kepala sekolah, karena kepala sekolah yang harus betul-betul mengawasi Satgas Covid-nya untuk bisa melaksanakan hal tersebut. Ya, demikian penjelasan dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, Amalia Malik, terkait dengan perkembangan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Kota Makassar, dan tentu kita terus berharap bahwa PTM yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Makassar dalam hal ini masih tahap uji coba atau tahap pertama untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP bisa berlangsung dengan lancar dan tanpa menimbulkan klaster penyebaran COVID ke depan. Terima kasih kepada rekan Siti Aminah atas laporannya dari Kota Makassar. Sehat selalu dan tetap jaga kesehatan.